Oke, berdoa selesai. Ini udah agak suara saya udah kedengar ya, Dek ya? Cukup jelas ya? Sudah, dokter. Udah, oke. Kalau dari materinya kemarin kan saya dapat dari teman kalian ya, tuh gambarannya kayak gini semua kan insya Allah ya soalnya ya materinya. Dari embriologi ginjal, ada beberapa, lebih ke traktus urinarius sih. Kita mulai ya. Oke, nomor 1. Bayi baru lahir mengalami oligohydramnion, hipoplasia paru, dan wajah khas atau Potter face. Ini disebut juga dengan sindrom Potter, Dek. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan agenesis ginjal bilateral. Nah, struktur embriologis manakah yang sekiranya gagal berkembang? Kalau ini sudah kan, Dek ya? Pronefron, mesonefron, sama metanefron sudah dipelajarin belum? Di embriologi udah kan ya? Di silabusnya. Oke, kalau pronefron itu kan jadi eh, ginjal itu kan terbentuk dari lapisan intermediat mesoderm ya. Nah, intermediat mesoderm. Nah, nanti dia ada 3 bagian deh, ada pronefron, mesonefron, sama metanefron. Kalau bisa digambarkan nanti eh, jadi pronefron itu posisinya itu agak di atas gitu nanti kalau digambar. Itu kayak gini. Lapisannya, terus nanti bawahnya itu ada mesonefron. Terus nanti paling bawah bentuknya tuh kayak biji kacang gitu. Itu metanefron. Nah, pronefron ini itu cikal bakal pertama kali sistem traktus urinarius. Tapi nanti pronefron ini dia akan mengalami degradasi sekitar minggu ke berapa ya waktu itu ya? Kelima. Eh, keempat deh. Maaf. Lalu ada mesonefron. Nah, mesonefron ini awal mula sebelum menjadi metanefron itu nanti dia sebutannya mesonefron dulu. Jadi dia juga disebut sebagai apa namanya ginjal primitif atau ginjal awal kali terbentuk atau awal kali organ ginjal terbentuk. Jadi dia terbentuk sekitar minggu ke-5 atau ke-6. Nah, yang terakhir itu cikal bakal kidney atau ginjalnya itu metanefron. Nah, yang kayak biji kacang. Kalau kalian belajar di slide embriologi ginjal itu kan nanti ada kayak semacam dia bentuknya kayak biji apa ya? Biji kedelai ya kayaknya. Seperti itu. Nah, kalau pada soal ini, kalau agenesis ginjal itu kan berarti dia nggak punya ginjal ya. Berarti yang gagal berkembang adalah metanefron. Kan nanti ini yang akan jadi ginjal deh. Oke, jawabannya C ya. Lanjut ya. Nomor 2, seorang bayi didiagnosis mengalami ektopia ginjal pelvis, yaitu ginjal tetap berada di daerah panggul. Hal ini terjadi akibat kegagalan. Nah, tadi kan metanefron itu kan cikal bakal dari ginjal atau kidney ya. Nanti metanefron yang di bawah ini nanti seiring berjalannya waktu dia akan naik, deh. Naik, naik lama-lama menjadi ginjal. Makanya ginjal kita itu kan ada di apa ya? Retroperitoneal ya. Di bagian belakang retroperitoneal. Nah, itu kalau misalkan dia mengalami kegagalan apa namanya bermigrasi, maka dia akan mengalami yang namanya ektopia ginjal. Jadi ginjalnya tetap di area pelvis. Jadi waktu eh, semasa dia masih metanefron ini, ginjalnya itu masih di posisi pelvis. Deh. Nah, jawabannya apa? Jawabannya B. Migrasi ginjal ke posisi lumbal. Jadi yang mengalami kegagalan adalah ginjalnya gagal bermigrasi ke posisi daerah sekitar lumbal. Gitu ya. Kalau fusi ginjal ini kemarin yang sempat kita singgung sedikit ya. Jadi dia itu nanti eh, nama kelainannya itu, jadi ginjal kita kan ada 2. Kalau dia gagal berpisah, itu namanya Hursosis or Hors, apa ya? Hors, nah, ginjal
Horse kidney atau ginjal tapal kuda. Itu kalau kelainannya di fusi ginjalnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3, bayi lahir dengan kelainan ginjal tapal kuda. Barusan kita bahas ya, baru susu kidney. Pada kondisi ini, ginjal terfusi di kutub bawah dan migrasinya terhambat oleh ginjal itu kan ada pembuluh darah ya, Dek ya. Sebelum dia naik ke atas itu ada namanya pembuluh darah yang paling besar, enggak yang paling besar sih, pokoknya dia yang menjadi apa? eh, Vaskularisasi yang penting dari ginjal itu sendiri. Nah, nanti ya itu yang bisa yang menyebabkan terhambatnya ginjal itu tadi berpisah atau dia malah menyatu itu nanti ini terhambat oleh apa? Terhambat oleh C. Jawabannya ini C ya, Dek ya. Kalau ligamentum umbilicalis itu nggak mungkin karena ligamentum umbilicalis itu nanti dia itu dari apa namanya cikal bakal ginjal namanya allantois. Jawabannya C ya. Kalau vena cava inferior jelas salah ya. Urakus apalagi. Kalau urakus ini nanti dia kayak salah ductus gitu. Jadi kayak saluran. Nanti dia itu kalau misalkan bayi dia sebelum lahir, dia harus menutup. Nah, kalau misalkan kelainannya di urakus, biar nama kelainan biasanya nanti keluhannya ada keluar cairan di area sekitar umbilikus. Jadi jelas salah. Kalau ductus Wolffian ini biasanya dia nanti eh, hubungannya sama pembentukan kelenjar gonad deh ya. Pada laki-laki biasanya nanti. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Bayi dengan riwayat massa di umbilikus pada pemeriksaan fisik ditemukan urin keluar melalui pusar. Nah, barusan kita bahas ya tadi ya, ada keluar urin di pusar atau umbilikal. Nah, diagnosis yang mungkin adalah, jawabannya apa? Jawabannya ini adik, uretal fistula. Jadi, ductus urakusnya itu dia tidak menutup, akhirnya dia terbentuk suatu saluran. Fistula itu kan saluran ya, ada saluran. Nah, ini yang menyebabkan urinnya itu keluar melalui umbilikal atau pusar. Lanjut ya, nomor 5. Seorang anak laki-laki mengalami hidronefrosis kongenital akibat adanya obstruksi di area uretero-pelvic junction. Nah, kelainan ini kira-kira berkaitan dengan gangguan hidronefrosis. Hidronefrosis itu berarti kalau dia ada obstruksi, kemarin sempat kita bahas ya, kalau di saluran apa namanya saluran urinarius kita itu di sepanjang ureter itu ada 3 lokasi penyempitan, satu di UPJ ya, 2 di persilangan arteri iliaka, yang ketiga ada di um, arah mau masuk ke apa saluran mau masuk ke vesiko renal junction atau UVJ. UVJ. Uretero vesico junction. Jadi arah mau ke apa namanya ke vesika urinaria. Nah, gitu. Ketika ada obstruksi di salah satu ini, Dek, dia akan menyebabkan otomatis kan terjadi penumpukan cairan, ya, penumpukan cairan yang akhirnya nanti mengganggu fungsi ginjal, akhirnya terjadi hidronefrosis. Nah, kira-kira kelainan ini berkaitan dengan gangguan? Nah, di mana di antara ini? Kalau pronefros kan nggak mungkin ya, dia udah lahir. Kalau pronefros kan kalau udah lahir kan dia nggak mungkin ada ya. Jadi di sini jawabannya adalah, ada yang bisa jawab? Uretropelvic. Nah, berarti sambungan pelvis renal ureter ya, Dek ya. Jawabannya adalah yang C ya, karena bahasnya tadi obstruksinya di uretropelvic junction atau UPJ. Jadi di apa namanya saluran yang paling atas. Jadi jawabannya adalah yang
C. Oke. Lanjut ya. Nomor 6. Bayi lahir dengan satu ginjal lebih kecil dan tidak berkembang dengan baik atau hipoplasia ginjal. Nah, pada kasus ini struktur embriologis yang terganggu pada kondisi ini adalah A. Apakah blastema metanefron? B. Apakah ureteric bud? C. Apakah mesonefron? D. Apakah kloaka? E. Apakah pronefron? Ginjal lebih kecil. Kalau lebih kecil itu hipoplasia ginjal ya. Berarti yang tidak berkembang adalah metanefronnya, Dek. Ya, jawabannya adalah ini. A. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Seorang bayi ditemukan memiliki ductus wolfi yang gagal mengalami regresi pada laki-laki. Pada laki-laki, ductus ini akan berkembang menjadi, nah tadi kan sempat kita bahas ya, kalau pada laki-laki ductus wolfi itu nanti akan berkembang sebagai kelenjar gonad atau struktur dari apa namanya bagian dari struktur alat kelaminnya laki-laki. Nah, di antara ini mana yang termasuk struktur alat kelaminnya laki-laki? Ini adik. B. Jawabannya vas deferens. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8. Seorang bayi dengan sindrom kloaka persisten menunjukkan kelainan di mana rektum, uretra, dan vaginanya bermuara pada satu saluran. Hal ini terjadi akibat kloaka. Kloaka itu juga apa namanya cikal bakalnya nanti dia akan membentuk ini rektum, uretra, vagina. Jadi kloaka itu nanti dia harusnya berkembang menjadi memisahkan tiga saluran ini, Dek. Tapi ketika kloakanya dia persisten, dia tidak bisa berkembang, akhirnya dia akan mengalami gangguan. Nah, gangguannya ini jadinya antara rektum, uretra, sama vaginanya itu dia bermuara menjadi satu muara atau satu saluran. Harusnya kan nggak boleh ada saluran ya di antara tiga ini. Gitu. Hal ini terjadi karena berarti dia gagal membuat sekat. Nah, nama lain dari sekat itu kan septum. Nah, septum itu berarti ini, Dek. Jawabannya yang A ya. Gagalnya pembentukan septum urorektal. Tuh. Lanjut nomor 9 ya. Ini kalau histologi itu sudah apa belum, Dek? Soalnya kemarin saya lihat ada histologinya juga. Jadi tak masuk Sudah, tentang dokter. histologi. Sudah kan ya? Ya, kira-kira Iya, nomor sudah. 9 bisa jawab nggak? Ureter dilapisi oleh epitel khas saluran kemih, yaitu jadi di saluran kemih kita itu ada epitel yang khas, Dek, yaitu bisa bertransisi tergantung kondisi. Maksudnya adalah ketika contohnya kalau dikandung di ureter itu kan berarti kan dia waktu dilewatin sama urin itu kan dia bisa melebar, bisa menyempit, atau saat kita nahan kencing itu kan pasti nanti dia akan merapatkan bagian-bagian dari lapisannya. Nah, kira-kira ureter itu dilapisin oleh lapisan apa, Dek? Epitelnya. B, dokter. Transisional. Eh, betul sekali, transisional. Oke, nomor 10. Lapisan muskularis ureter tersusun dari apakah A? Muskularis itu berarti lapisan otot ya, Dek ya? Jadi kan kalau di histologi, kalau epitel itu kan lapisan yang paling dalam ya, lumen, terus dia ada epitel. Misalkan di gambar itu kan, di pas ureter ya. Jadi misalkan ini kan lapisan epitel. Nah, nanti di sini tuh kan ada lapisan lagi tuh ya. Nah, lapisan lamina propria ya kalau nggak salah ya. Terus di sini ada lapisan muscularis. Nah, di ureter itu dia memiliki lapisan ototnya itu berapa lapis? Jadi kan ada dua ya ototnya kalau di ureter. Ada lapisan otot polos sirkular sama yang longitudinal. Nah, kira-kira ureter itu yang mana? A, dokter. A, dokter. Dua lapis, longitudinalnya itu nggak tiga tadi. Kalau saya ini jawabannya B.
Jadi 2 lapis otot polus sirkular dan 3 lapis otot polus longitudinal. Tapi nanti coba dicek lagi di diktatnya ya. 2 dan 3 lapis. Gitu ya. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Lanjut ya. Banyak soalnya tadi tak kasih 30-an, Dek. Lumayan banyak nggak itu? Ujiannya kapan sih? Hari Jumat, dokter. Oh, masih lama ya, Jumat. Oke. Kita lanjut aja ya. Oke, nomor 11. Pada buli atau vesika urinaria, epitel yang melapisi bagian dalamnya adalah apa, Dek? Epitelnya. Sama ya, transisional juga ya. Karena di vesika urinaria itu kan dia membutuhkan apa namanya waktu dia ditampung urin sama waktu dia apa vesikanya itu nggak ada urinnya itu kan dia nanti ukurannya pasti menyesuaikan itu tadi isinya ya. Jadi sifat apa namanya epitelnya itu dia harusnya yang transisional itu. Jawabannya sama ya, B ya. Karena nanti epitel transisional itu dia bisa berubah, Dek. Jadi dia bisa pipih waktu dia apa namanya belum ada urin atau belum ada tampungan urin nanti dia agak sedikit menebal. Terus nanti kalau misalkan dia tertampung urin maka dia akan melebar menjadi pipih gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 12 ya. Ciri khas histologi buli saat terisi penuh urin. Jelas yang ini kayaknya soal bonus deh ya. B ya, sel-sel transisionalnya akan tampak pipi dan melebar. Nah, ini tadi yang saya maksud kalau misalkan di buli atau vesika urinaria, itu kalau dia tertampung urin penuh dan dia waktu dia kosong atau tidak tertampung urin, itu epitelnya akan bisa berubah. Makanya disebut epitel transisional karena dia bisa bertransisi. Gitu ya. Lanjut ya. Nomor 13. Lapisan muskularis ada vesika urinaria dikenal sebagai di vesika urinaria itu kan ada lapisan ya, Dek, ya. Ada beberapa lapisan. Selain lapisan epitel-epitel atau di tunik epitel itu kan nanti dia di lapisan apa? Tunika mukosa ya. Jadi ya kan ada lapisan epitel. Nanti yang kedua ada lapisan submukosa ya. Lapisan epitel ini sama dengan lapisan mukosa. Mukosa ini isinya epitel. Ada juga lapisan submukosa. Biasanya isinya itu pembuluh darah atau vaskularisasi. Vesikel. Hmm, Oke. Yang ketiga itu ada baru lapisan muskularis, Dek. Nah, kalau di vesika urinaria itu ada satu otot yang terkenal. Namanya otot detrusor. Iya nggak, Dek? Setelah sama longitudinal. Setelah longitudinal. Sama otot sirkuler. Nah, nama lainnya itu detrusor. Jawabannya yang B, ya. Oke. Nomor 14 ya. Nah, ini udah masuk keseimbangan asam basa ya, Dek ya. Ini juga udah dipelajari kan ya? Asidosis, alkalosis. Udah belum, Dek? Soalnya kemarin saya lihat ada keseimbangan asam basa gitu. Oke, kita bahas ya. Fisiologisnya Hah? Fisiologisnya sudah. Oke, pH normal itu berapa? Tahu nggak? pH normal tinggi, dok. tubuh Eh, 7,35. Iya, benar 7,35.
Berapa, Dek? 7,35 sampai 7, berapa? 45 ya. Ini normalnya ya. Secara fisiologisnya aja, berarti patologisnya belum ya, Dek ya? Semester 5 ya. Ini saya tulis Belum normalnya dulu dijelaskan ya. secara dalam, dokter. Secara dalam, terus nanti soalnya kayak gimana kalau patologisnya belum dijelasin, Dek? Soalnya kan tulisannya keseimbangan asam basa. Ya nggak apa-apa ya, kita ini aja ya, bahas secara singkatnya aja ya. Kalau belum kan biasanya kadang agak bingung ya. Oke, tak bahas secara ini aja, singkatnya aja. CO2 normalnya di dalam tubuh sekitar 35 sampai 45 ya. Dan juga HCO3 ya. Yang bikin asam itu yang mana, Dek? Menurut kalian? Yang bikin asam itu yang CO ya. Kalau CO-nya tinggi, dia bikin asam. Kalau asam istilahnya asidosis ya. HCO3 ini dia bikin basah. pH kalau dia semakin kecil, kalau dia kurang dari 7,35 berarti dia lebih ke asam ya. Ini cara ngasih panuhnya. Ini normal ya. Yang gini dia nanti bingung, ini normalnya ya. Oke, normal. Oke. Kalau rumus cepatnya itu gini deh nanti. Kasih tahu rumus cepatnya ya. Dan pH namanya CO2, HCO3. Ini. Kalau fisiologisnya kalian diajarin apa aja, Dek? Nah, gini. Kalau dia semakin ke kalau pH ya, dia semakin ke sana, dia semakin asam. Kalau dia semakin besar, dia basah, ya. Oke, kita bahas satu aja ya. Nice to know aja deh. Barangkali yang pas apa UAB ya, ujian akhir bloknya nanti barangkali diajarin yang patologisnya. Kalau patofisiologi itu sudah apa belum kalian, Dek, di kuliahnya? Patofisiologi secara umum atau memang per bloknya itu sistem ya? Sebenarnya sudah pernah diajarin, Mm-mm. dok, di blok Ya, GIS, ya, gastro, di blok gastro. Cuma mm-mm. belum yang Detail. di sini, kalau di blok uro kalau nggak salah ada blok yang patonya, tapi belum kelasnya. Oh, kelasnya belum. Mungkin di UAB-nya kali ya, Dek ya. Ujian bloknya kali ya. Udah, yang asam basa kita bahas satu soal aja deh kalau gitu ya. Oke, jadi di sini ya, pasien 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan diare disertai mual muntah hebat. Nah, pada pemeriksaan gas darah menunjukkan pH-nya 7,28. Oh, ada yang sudah jawab. Oke, 7,28. Kemudian CO2-nya
Berarti kalau 7,28 dia ikut asam apa basa, Dek? Asam apa basa kalau Asam, dokter. 7,28? Oke, dia ikut asam. Oke, jadi kita kantongin dulu nih. Asam berarti nama lainnya Acidosis. asidosis ya, asidosis. Oke, asidosis ya. CO2-nya 38, Dek. Nah, 38 ini ikutnya ke mana? Ikutnya dia tinggi atau 38? Masih normal ya. Ya kan? CO-nya kan masih normal ya. Kemudian HCO3-nya dia 18. 18 itu berarti dia turun ya. HCO3 kan normalnya 22. Ya kan, Dek? Berarti dia ada di sini. Kita kasihkan aja. HCO3-nya 18, berarti ikutnya di sini karena dia lebih kecil, ya. Karena dia 38, 38 normal ya. Oke, sebenarnya itu di sini ada lagi istilahnya BE atau base excess, Dek. Jadi dia yang menyeimbangkan istilahnya asam atau basa berapa yang dibutuhkan untuk menetralkan kondisi tersebut. Gitu. Oke, nah di sini kita lihat kan dia asidosis ya. Tapi apa namanya? CO2-nya itu dia masih normal. Nah, kemudian HCO3-nya dia panahnya ngarah ke sana ya. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti kan penyebab asidosisnya itu bukan karena CO2. Kalau CO2 kan berarti kan dia lebih ke respiratorik ya, Dek ya. Jadi, oh ya, kuncinya ada lagi, Dek, di sini. Jadi, kalau masalahnya di CO2, itu nanti jatuhnya ke respiratorik. Nah, kalau masalahnya di HCO3 itu nanti dia jatuhnya ke metabolik. Metabolik. Jadi kalau kondisi kayak gini, dia ikutnya asidosis metabolik ya. Metabolik. Karena terus bedanya terkompensasi sama tidak terkompensasi itu apa? Kalau misalkan dia terkompensasi, itu berarti kalau kita bikin kayak gini deh ya, nanti dia itu CO2-nya itu panahnya ke sini. Jadi misalkan CO2-nya dia nilainya adalah sekitar 25, maka dia disebut asidosis metabolik terkompensasi. Tapi kalau di sini dia nilainya pas-pasan, berarti dia ikutnya yang tidak terkompensasi karena nggak ada panah yang apa namanya berlawanan arah gitu. Jadi ini kan tadi kan asam ya, pH-nya dia kan 7,28. Nah, ikutnya kan panahnya ke sini. Nah, CO2 kan 38 ya. Dia kan nggak ke sana, nggak ke sini juga ya kan. Dia masih di tengah-tengah kan. Nah, kalau HCO3-nya 18 ini kan dia ikutnya ke panah yang ke sana. Berarti kan ada satu panah yang searah ya. Makanya tadi kenapa kok disebutnya metabolik? Karena masalahnya di HCO3. Kalau masalahnya di CO2 itu nanti dia sebutannya respiratorik gitu ya. Kenapa dia dibilang tidak terkompensasi? Karena CO2-nya dia masih normal. Kalau misalkan dia CO2-nya nanti dia berlawanan arah panahnya atau malah arahnya ke sana, panahnya ikut ke sana atau lebih tinggi juga, misalkan nilainya 48 atau dia 47 atau bahkan 50, itu juga ikut yang tidak terkompensasi gitu ya. Jawabannya adalah E. Nanti kalau udah dibahas aja kita bahas ini ya, Dek ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Berarti ini dilawatin dulu ya, yang asam basa ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Nah, ini kelainan pada genital. Nah, seorang bayi laki-laki baru lahir dibawa ke dokter karena saat buang air kecil, pancaran urinnya keluar dari lubang kecil di bagian ventral penis. Nah, bukan dari ujung. Nah, setelah diperiksa tampak meatus uranius
meatus, harusnya ini osteum ini ya, osteum eksternalnya ya, berada di bagian bawah penis atau di ventral. Nah, kelainan yang paling mungkin terjadi adalah kalau di ventral kemarin apa, Dek? Epi apa hipo? Hipo ya, ventral ya. Jawabannya yang B. Kalau dia di dorsal, itu epi ya. Fimosis, kalau fimosis itu kan dia tidak apa namanya lubangnya ini ya, nggak ada lubang ostium uretranya ya. Jadi biasanya kalau kencing itu nanti adik bayinya itu akan gelembung penisnya, gitu ya. Preputiumnya, preputium tidak dapat ditarik ke belakang. Ini gejalanya kencing penis menggelembung. Ya, kalau yang parafimosis itu epitheliumnya bisa ditarik ke arah dalam penis, namun tidak dapat kembali. Kalau cryptokismus itu kegagalan testis untuk turun ke daerah skrotum ya. Lanjut ya, nomor 19. Seorang remaja 16 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dan bengkak pada area penis setelah menarik kulit preputium ke belakang dan tidak dapat dikembalikan lagi ke posisi semula. Nah, didapatkan adanya penis tanpa edem dan kemerahan. Kira-kira ini apa, Dek, permasalahannya atau diagnosisnya? Diagnosis yang paling sesuai adalah, Yang B, dokter. oke, barusan kita bahas ya. Oke, nomor 20. Seorang pria usia 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan pembengkakan pada skrotum sebelah kiri. Makin lama makin membesar, terutama saat berdiri lama. Nah, pasien juga mengeluhkan rasa berat di testisnya. Nah, pemeriksaan fisik menunjukkan tampak pelebaran vena. Nah, ini kunci ya, Dek. Jadi kalau ada soal cerita itu kita harus pintar-pintar nyari kuncinya. Seperti kantung cacing. Kelainan yang mungkin adalah, kira-kira apa? Kalau misalkan Yang lebarnya B. di vena. Oke, sip. Varikokel. Kalau hidrokel itu berarti isinya apa, Dek? Air, ya, cairan, ya. Kalau hidrokel ini nanti ada namanya pemeriksaan transiluminasi. Dia positif, jadi cahayanya tembus. Kalau kriptotismus tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau hernia ini, hernia berarti adanya kelengahan otot. Otot pembatas antara abdomen sama area sekitar, apa namanya, sekitar otot sekitar pelvis sehingga menyebabkan apa usus usus kita itu atau intestinnya itu nanti turun ke arah skrotum. Untuk gejalanya bervariasi tergantung. Kalau memang dia nanti masuknya yang sudah inkarserata itu biasanya udah ada gangguan gangguan apa namanya gangguan ini deh gangguan misalkan dia nggak bisa kentut, nggak bisa BAB seperti itu. Kalau orkitis ini radang ya, radang pada orkitis testis. Yang membedakan adalah kalau misalkan ada tampak pelebaran vena, nah udah pasti dia varikokel walaupun gejalanya mirip ya. Biasanya kalau orkitis seringnya itu apa namanya? Ada pemeriksaan refleks salah.
Kalau orkitis itu nanti dia ini deh, apa namanya, seringnya dua-duanya. Kemerahannya di dua, nggak salah satu sisi. Biasanya ada tanda infeksi seperti demam, nyeri, dan lain-lain. Terus biasanya ada riwayat infeksi juga. Misalnya dia habis sakit infeksi. Terus ada juga keluhan nyeri saat di akar. Lanjut ya, nomor 21. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa orang tuanya karena testis kanan tampak tidak berada di dalam skrotum sejak lahir. Nah, pada pemeriksaan menunjukkan testis kanannya berada di daerah lipatan paha, sedangkan testis kirinya normal di dalam skrotum. Nah, kelainan yang dialami anak ini adalah, jadi apa kegagalan testis untuk turun ke area skrotum. Terus satu, kira-kira jawabannya streptokismus ya. Oke. Lanjut ya, nomor 22 ya. Seorang bayi laki-laki usia 1 bulan dibawa oleh orang tuanya karena penisnya tampak bengkak dan sulit berkemih. Nah, saat diperiksa ternyata kulit perkutiumnya tidak bisa ditarik ke belakang. Nah, ini kuncinya. Ada juga sulit berkemih atau disuriah ya. Oke, sehingga meatusnya tidak tampak. Kira-kira ini diagnosisnya apa, Dek? Yang ada. Iya, phimosis ya. Iya. Protodium tidak bisa ditarik ke belakang atau tidak bisa ditarik ke arah penis. Terapinya apa? Gigitan. Biasanya kalau bayi-bayi seperti ini, PX-nya ya, gigitan. Kalau ada soal ini, terus pertanyaannya dibalik, kira-kira misalnya penanganan yang bisa dilakukan adalah ya gigitan atau disunat ya. Oke, lanjut ya. Nomor 23. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan sering buang air kecil, nyeri saat berkemih, dan urinnya berbau menyengat. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 36,7 derajat Celcius. Nah, didapatkan nyeri tekan pada suprapubik. Nah, ini kunci ya, Dek, suprapubik. Nyeri tekan suprapubik khas ini ya. Menyebabkan suprapubik. Nah, anak perempuan khas ya pada anak perempuan atau pada perempuan karena saluran kencing kita itu pendek deh ya. Jadi kita gampang kena ISK. Oke, diagnosis yang paling mungkin kira-kira apa? Apakah A, apakah B, apakah C? Kalau dia nyerinya di suprapubik atau nyeri perut bawah, jawabannya yang B ya, dek. Sistitis ya. Sistitis itu juga khasnya itu jarang sekali ada demam. Walaupun ada beberapa kasus yang juga mengalami demam, tapi pada sistitis ini dia jarang demam. Ini kan suhunya masih sekitar 36,7 subfebris lah ya. Oke, lanjut ya. 24. Anak laki-laki usia 7 tahun datang dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari, disertai nyeri pinggang kiri, mual, dan muntah. Nah, pada hasil urinalisis menunjukkan adanya leukosituria. Nah, kira-kira eh, diagnosis yang paling sesuai pada kasus ini adalah demam, terus ada nyeri pinggangnya di kiri, ada mual sama muntah. Kira-kira apa, Dek? Kemarin kalau nyerinya di pinggang atau di flank, itu kira-kira diagnosisnya lebih mengarah ke Yang B. pielonefritis. Apa, Dek? B? Ya, Iya, dokter. B ya. Pielonefritis. Jadi pielonefritis itu khas dia seringnya ada demam karena infeksinya kan di atas ya. Gitu. Seringnya demam, terus nyeri pinggang. Nanti kalau misalkan di soalnya ada nyeri pinggang atau misalkan dibuat nyerinya nyeri regioflank, nah itu pasti pielonefritis. Ada lagi tambahannya, biasanya pemeriksaan
ketok vertebrae angel atau nyeri ketok CVE-nya, itu biasanya ada positif di sisi yang sakit. Gitu ya. CVE. Hmm. Lanjut ya. Nomor 25. Seorang anak perempuan usia 3 tahun sering mengalami buang air kecil sedikit-sedikit. Nah, ada dysuria ya. Dan mengeluh sakit di perut bawah. Oh, sakitnya di perut bawah ya. Tidak ada demam. Tapi tidak ada demam. Tidak apa ya. Terus tetapi ibu anak mengatakan urinnya kadang berwarna keruh. Jadi kencingnya kadang berwarna keruh. Nah, kira-kira apa ini? Nah, perempuan buang air kecilnya sedikit-sedikit, nyerinya di perut bagian bawah, terus tidak ada demam. Apa kira-kira? A ya, sama sistitis ya. Sistitis. Nomor 26. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi. Nah, demam tinggi disertai nyeri pinggang bilateral. Bilateral berarti dua-duanya ya, Dek ya. Ada demam tinggi, nyeri pinggang. Nah, muntah dan lemah. Nah, riwayat sebelumnya sering mengalami infeksi saluran kemih berulang. Nah, ini sering ya, sering. Berarti dia sering mengalami infeksi saluran kemih. Nah, pada USG menunjukkan adanya pelebaran sistem pilokalisis ginjal. Jadi kaliksnya mengalami pelebaran, Dek. Berarti kalau udah mengalami pelebaran gitu kan dia udah sangat sering terjadi infeksi di area situ. Nah, kira-kira jawabannya adalah demam, nyeri pinggang, muntah. Pielonefritis kronis ya, Dek ya. Ada yang bilang kalau dikatakan kronis itu lebih dari 3 bulan. Tapi kalau misalkan nyerinya berulang dan sampai ada eh, perubahan pada struktur kalis ginjalnya, maka bisa juga disebut kronis juga ya. Oh, infeksi berulang yang menyebabkan adanya gangguan struktur ginjal. Oke, lanjut ya, nomor 27. Anak perempuan usia 6 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan sering berkemih, disertai demam tinggi, kemudian ada nyeri pinggang. Serta hasil urinalisisnya menunjukkan adanya leukositnya banyak. Dan pada kultur urin ternyata ada positif positif bakteri E. coli. Nah, ada demam tinggi, nyeri pinggang, terus pada kultur urinnya ada positif bakteri. Kira-kira diagnosisnya apa? Kalau di pinggang nyerinya,